Sejumlah tokoh sudah menjalani pembekalan untuk menjadi calon menteri, wakil menteri di Kabinet Prabowo Gibran di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam pembekalan tersebut, Presiden terpilih Prabowo Subianto berbicara sekitar 2 jam. Salah satu pesan Prabowo kepada calon menteri adalah untuk tidak korupsi. Sejumlah calon menteri terlihat sudah meninggalkan kediaman Presiden RI terpilih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pasca pembekalan calon menteri sejak pagi kemarin. Sejumlah tokoh mengatakan bahwa pembekalan disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto dengan bahasan seputar geopolitik, anti korupsi, dan strategi pertumbuhan ekonomi selama kurang lebih 2 jam. Diketahui puluhan calon menteri berdatangan di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Acara diawali dengan ramah tamah, lalu dilanjutkan sesi pembekalan. Para calon menteri terlihat kompak mengenakan seragam kemeja putih. Menekankan bersama menteri harus saling kerjasama dan jangan ada korupsi. Itu yang paling ditekankan. Itu yang paling ditekankan oleh beliau. Bapak sendiri itu bagian di posisi mana, Pak? Insya Allah kalau tidak ada perubahan saya diberi amanah sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan dasar dan memperluas wawasan untuk bagi para menteri, ya, yang dibicarakan adalah hal-hal yang menjadi prioritas bagi pemerintahan ke depan. Contohnya adalah ketika kita bicara mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi, ya, dan lain sebagainya. Enggak ada apa-apa. Ini kan beliau memberikan briefing kepada semua calon menteri dan sekitar 2 jam Pak Prabowo bicara dan kemudian ada diskusi. Ya, gitu aja. Ya, pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 108 tokoh yang diprediksi akan mengisi Kabinet Prabowo Gibran Raka Buming Raka. Dari tokoh tersebut, ada sejumlah Menteri Jokowi yang dipanggil untuk kembali menjadi Menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Selama 2 hari, Prabowo Subianto telah memanggil 108 orang kandidat calon pengisi Kabinet Prabowo Subianto. Para tokoh yang menjadi menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo juga ikut dipanggil oleh Prabowo. Beberapa nama yang dianggap sebagai orang Jokowi dan menjabat di Kabinet Joko Widodo adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Bahlil Lahadalia, Menteri SDM, Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, Erick Thohir, Menteri BUMN, Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Sementara itu, hal serupa juga terjadi saat seleksi di hari kedua. Banyak Menteri Kabinet Presiden Jokowi yang juga dipanggil di Kertanegara. Mereka adalah Ketua Umum Projo Budi Aristiadi, Staf Khusus Presiden Juri Ardianto, dan Utusan Khusus Presiden Mardiono. Selain tokoh yang saat ini menjabat sebagai Menteri Jokowi, Prabowo juga memanggil beberapa tokoh relawan Joko Widodo dan beberapa selebritas. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Selain Menteri Kabinet Jokowi, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memanggil mantan aktivis 98 ke Kertanegara. Mereka diproyeksikan mengisi berbagai posisi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh-tokoh mantan aktivis 98 juga turut meramaikan bursa calon menteri dan wakil menteri Kabinet Prabowo Subianto. Ada 8 orang aktivis 98 yang telah menghadap Prabowo ke Kertanegara. Mereka adalah Nezar Patria yang saat ini menjabat sebagai wakil Menkominfo, kemudian Agus Jabo menjabat sebagai ketua umum Partai Prima, Mugianto sebagai tenaga ahli KSP, Immanuel Ebenezer yang saat ini menjabat sebagai ketua umum relawan Jokowi Mania, Budiman Sujatmiko, politisi Gerindra, Faisal Reza, politisi PKB, Fahri Hamzah, wakil ketua umum Partai Gelora, dan Afriansah Nur, wakil menteri Ketenagakerjaan. Selain memanggil sejumlah tokoh di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Prabowo juga memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menterinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Dari puluhan tokoh yang dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Belasan nama diantaranya adalah menteri di Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi. Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi mengatakan bahwa keputusan yang diambil Prabowo telah melalui proses penilaian kinerja yang panjang sejak Prabowo berada di kabinetnya. Pertama, itu adalah hak prerogatif Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Itu hak prerogatif. Siapapun yang dipilih, kita semuanya menghargai. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang, yaitu yang namanya keberlanjutan yaitu. Pemirsa, keakraban Bang Dul dengan Sarah tidak hanya di dunia layar kaca, tetapi juga di dunia nyata. Bang Dul mengajak Sarah kampanye di kawasan Lubang Buaya dan Setu, Jakarta Timur. Kedatangan Rano Karno di Jalan Manunggal, Lubang Buaya, Jakarta Timur disambut meriah warga. Sidul mengajak Cornelia Agatha atau pemeran Sarah dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Tak lupa, Sarah serukan dukungannya untuk Bang Dul. Dalam kesempatan ini, Bang Dul berjanji akan memperhatikan wilayah Lubang Buaya dengan membangun banyak sekolah. Ya tentulah sekarang kita lihat populasi di sini makin besar, ya kan, kita lihat ini kan cukup jalan utama nih, apalagi di sini ada asrama haji, ya kan. Ini masyarakat yang populasinya cukup padat. Nah artinya kita harus meningkatkan pelayanan. Sekolah mungkin harus diperbanyak di sini, SD harus ditambah gedungnya, begitu SMP. Supaya apa? Tadi dikatakan tentang PPDB ini tidak menjadi masalah setiap tahun. Dari Lubang Buaya, Bang Dul dan Sarah juga berkampanye di wilayah Setu. Di sini, calon wakil gubernur nomor urut 3, Rano Karno, janjikan kenaikan insentif RT/RW, petugas posyandu, dan jumantik. Tim Liputan, iNews melaporkan. Calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono belusukan ke rumah warga di bantaran rel kereta di Kelurahan Rawabuaya, Jakarta Barat. Dalam belusukan itu, Suswono menegaskan komitmennya untuk menata ulang kondisi lingkungan yang dikenal kurang layak huni. Dalam belusukannya, calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono menyaksikan langsung kondisi kehidupan para lansia yang tinggal dalam keterbatasan di kawasan bantaran rel kereta di Kelurahan Rawabuaya, Jakarta Barat, Rabu siang. Selain itu, Suswono juga menyayangkan masih banyak warga Jakarta meskipun memiliki status sebagai penduduk Jakarta, namun kesulitan mengakses berbagai bantuan pemerintah. Melihat kondisi ini, Suswono menegaskan komitmennya untuk menata ulang kondisi lingkungan di sekitar bantaran rel kereta yang selama ini dikenal sebagai kawasan kumuh dan kurang layak huni. Perlu ditata ulang ya. Nah, salah satu dari memang rencana kehadiran Pak Ridwan Kamil di Jakarta, ya perintah dari Pak Prabowo itu memang membenahi rumah-rumah kumuh. Ya, nah salah satunya rumah kumuh biasanya memang ada di pinggiran rel. Nah tentu ini yang akan ditata kembali. Kalau dari sisi keamanan sangat membahayakan, tentu ada alangkah baiknya ya dia bisa pindah ke tempat hunian vertikal. Ya, jadi ini salah satunya yang bisa nanti dibangun hunian vertikal yang tentu yang bisa menjadi kompensasi dari tempat dia yang nanti akan dibongkar misalnya. Nah daerah samping rel
mungkin bisa kita jadikan nanti daerah ruang terbuka hijau. Dalam kesempatan ini, Suswono bersama Angki dan Dina memberikan bantuan gerobak UMKM Partai Perindo untuk masyarakat yang ingin membangun usaha. Ya, sesuai komitmen Partai Perindo adalah mengangkat kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui UMKM. Jadi gerobak Partai Perindo ini tidak hanya dibagi di Rawabuaya, bahkan di seluruh Indonesia. Jadi selain membagi gerobak, kita Partai Perindo juga melakukan pelatihan-pelatihan yang tentunya supaya pedagang-pedagang ini naik kelas. Dengan bantuan tersebut diharapkan dapat mendongkrak perekonomian warga agar lebih sejahtera dan warga yang kesulitan mendapatkan hak-haknya segera mendapat bantuan yang seharusnya mereka terima. Dari Jakarta, Rian Rahman, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Seorang siswa sekolah dasar negeri Nagrek 06 Kabupaten Bogor, Jawa Barat tertabrak sepeda motor saat hendak menyeberang dan terpental hingga 2 meter. Akibat peristiwa ini, korban luka di bagian kepala dan tangan. Beginilah rekaman kamera pengawas saat seorang siswa sekolah dasar negeri Nagrek 06, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tertabrak oleh pengendara sepeda motor. Siswa yang hendak menyeberang seusai pulang sekolah disambar sepeda motor yang sedang melaju kencang dan menyebabkan korban terpental hingga 2 meter. Para warga dan pengendara yang melintas pun langsung berupaya mengevakuasi korban ke pinggir jalan sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka di bagian tangan dan kepala. Tidak adanya rambu-rambu penyeberangan untuk anak sekolah membuat para pengendara yang melintas jalur tersebut melaju kencang. Pihak sekolah berharap kepada dinas terkait agar memasang rambu lalu lintas penyeberangan jalan untuk anak sekolah lantaran jalur tersebut ramai dilintasi pengendara bermotor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengakhiri rangkaian terakhir dari visitasi 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024 di Desa Wisata Labengki, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Memiliki berbagai keindahan panorama alam dan budaya, Desa Wisata Labengki masuk dalam 50 besar ADWI 2024. Desa Wisata Labengki di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara menawarkan berbagai pesona alam yang indah, kentalan budaya serta adat istiadat yang masih melekat di dalamnya dan dapat memanjakan para wisatawan saat berlibur. Desa wisata unggulan yang indah ini menutup perjalanan Menparekraf Sandiaga Uno mengelilingi 50 desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024. Saya sendiri melihat bahwa Labengki ini punya peluang karena lengkap destinasinya. Ada yang alam, ada juga yang budaya, tapi juga ada sejarah karena tadi diberitahu aspek sejarah oleh Habib kita. Mudah-mudahan Labengki bisa menarik banyak wisatawan dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat di Konawe. Untuk mengembangkan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tenggara, Menparekraf juga menggelar bincang santai bersama pegiat parekraf di Kota Kendari. Dalam pertemuan ini, Sandiaga menampung aspirasi dan masukan untuk kemajuan industri parekraf di Sulawesi Tenggara. Kemenparekraf siap melakukan evaluasi serta menindaklanjuti berbagai potensi destinasi wisata di Sulawesi Tenggara agar lebih maju dan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Dari Sulawesi Tenggara, Febriana Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, Parkhayat Jakarta menghadirkan Masters of Food and Wine yang menggabungkan chef papan atas dunia, mixology, serta Master Wine and Champagne. Acara ini terbilang istimewa dengan menonjolkan sisi seni yang dipadukan dengan sisi kuliner. Parkhayat Jakarta memberikan pengalaman menarik dan mewah dalam menyajikan makanan dan minuman yang dibalut dalam acara Master of Food and Wine 2024 4 Day of Mastery. Acara ini menonjolkan sisi kesenian yang dipadukan pada menu-menu spesial. Menghadirkan 2 chef Michelin star, yakni Sirko Baker lewat kreasinya dalam fine dining kuliner khas Belanda Indonesia,
dan Ivan Brem yang menyajikan aneka menu berdasarkan riset mendalam. Selain itu, Hotel Bintang 6 di bawah naungan MNC Land ini juga menggandeng Chef Pasqualino Barbaso dari Italia dalam Master of Food and Wine, serta Chef Alessio Calelli yang ahli dalam menyajikan dessert lezat dan memanjakan lidah. Event spesial ini memiliki sejumlah rangkaian acara seperti afternoon tea yang menyajikan menu spesial sweet and savory. Selain dari sisi kuliner, Park Hyatt Jakarta juga memadukan seni dan budaya ditambah dengan sentuhan kemewahan di dalam acara ini melalui kelas fotografi dan melukis. Well, we always try to bring in new people to show the guest new experiences, whether that's an afternoon tea or the other day we had a Leica photography masterclass. We really try to bring different masters in throughout the year in order to create that unique events and make sure that our guests have always something new to experience when they come to Park Hyatt Jakarta. Event ini menjadi platform bagi para profesional kuliner berbakat dan tentunya program ini akan terus dilanjutkan sebagai legacy brand Park Hyatt dengan tema yang berbeda setiap tahunnya. Dari Jakarta, Aya Nufus, Tri Julianti, iNews melaporkan.